Jangan pernah menatap air sumur tua di malam hari, karena wajah pucat yang membalas tatapanmu dari dasar sana dipastikan bukan wajahmu sendiri. Ada rahasia kelam yang terkubur bersama lumpur dan bebatuan di dasar sumur peninggalan masa lalu. Sebuah keheningan yang menipu, menunggu siapa saja yang cukup bodoh untuk melanggar satu pantangan kuno. Ini adalah kisah tentang sebuah rumah tua dan rahasia mengerikan yang menanti di jam 3 pagi, saat batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi setipis pantulan di permukaan air. Bima adalah seorang pria muda yang mencari ketenangan. Ia membeli sebuah rumah tua dengan harga yang sangat murah di pinggiran kota. Penduduk desa selalu menghindari rumah itu, menyebarkan desas-desus tentang pemilik sebelumnya. Seorang pria paruh baya bernama Pak Harjo yang menghilang tanpa jejak belasan tahun lalu. Polisi tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Pak Harjo seolah lenyap tertelan bumi, meninggalkan rumah besarnya yang perlahan lapuk dimakan waktu. Bima yang tidak percaya tahayul mengabaikan semua cerita itu dan mulai menata hidup barunya di sana. Satu-satunya peringatan keras datang dari penjaga tanah terdahulu. Pria tua itu menatap mata Bima dalam-dalam. Suaranya bergetar penuh ketakutan saat ia memperingatkan agar Bima tidak pernah mendekati sumur di halaman belakang, terutama setelah matahari terbenam. Penjaga itu membeberkan bahwa sumur tersebut tidak pernah kering, namun airnya menyimpan memori gelap dari orang-orang yang telah tiada. Bima hanya mengangguk pelan, menganggapnya sebagai mitos pedesaan yang konyol. Namun, peringatan berdarah itu tanpa sadar tertanam di sudut pikiran Bima yang paling gelap. Minggu pertama berlalu dengan kegelisahan yang perlahan merayap. Bima mulai tersiksa oleh insomnia parah. Setiap kali jarum jam mendekati angka 3 pagi, udara di dalam rumah berubah menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Dalam keheningan malam yang menindas, Bima mulai mendengar suara-suara aneh dari arah halaman belakang. Suara tetesan air yang bergema, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang dilemparkan ke dalam genangan air yang dalam. Tetesan itu ritmis, lambat, namun cukup keras untuk menembus dinding tebal rumah tuanya, mengundang rasa penasaran yang mematikan. Malam itu, kutukan jam 3 pagi mencapai puncaknya. Bima tidak bisa lagi mengabaikan suara-suara itu. Kini bukan hanya suara tetesan air yang ia dengar, melainkan sebuah bisikan parau yang memanggil namanya. Bisikan itu terdengar basah, seolah pita suara sang pemanggil terendam lumpur hitam. Suara itu begitu sedih,
begitu putus asa, seakan memohon untuk dibebaskan dari penderitaan yang tak berujung. Bima didorong oleh dorongan tak kasat mata yang menguasai akal sehatnya, melangkah keluar dari tempat tidurnya dan berjalan seperti orang kesurupan menuju pintu belakang. Saat pintu belakang terbuka, hembusan angin sedingin es langsung menerpa wajah pucat Bima, membawa aroma busuk tanah basah dan air yang menggenang lama. Halaman belakangnya telah berubah menjadi lautan kabut tebal yang bergerak layaknya makhluk hidup. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada suara angin di dedaunan. Alam semesta seolah menahan napasnya dalam ketakutan. Di ujung halaman, siluet sumur tua itu berdiri kokoh, memancarkan aura kegelapan yang menolak cahaya bulan. Bima melangkah perlahan, kakinya telanjang menyentuh tanah yang terasa lengket dan mematikan. Setiap langkah yang diambil Bima terasa sangat berat, seolah gravitasi di sekitar sumur itu menariknya dengan paksa. Pikiran rasionalnya menjerit, memohon untuk berbalik, untuk lari masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu rapat-rapat. Namun, tubuhnya tidak lagi menuruti perintah otaknya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rongga dadanya saat ia semakin dekat dengan struktur batu bata yang basah oleh embun beracun. Aroma amis air mati semakin menyengat, membuat perutnya mual dan pandangannya kabur. Namun, ia terus melangkah hingga menyentuh bibir sumur. Ia kini berdiri tepat di tepi jurang kematian. Bebatuan berlumut di bawah telapak tangannya terasa berlendir dan sedingin mayat segar. Kesunyian di titik ini sangat absolut, hingga Bima bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Mulut sumur itu tampak seperti sebuah luka menganga di permukaan bumi. Sebuah jurang hitam pekat yang menjanjikan kengerian tanpa akhir. Rasa klaustrofobia yang mencekik tiba-tiba menyergap lehernya. Ruang di sekitarnya seolah menyempit, memaksanya untuk menatap ke bawah, memaksanya untuk melihat apa yang disembunyikan oleh kegelapan di dasar sana. Kegelapan di dalam lorong sumur itu seolah memiliki massa dan nyawa. Ia tebal, meninggas, dan bernapas menghembuskan hawa kematian. Menatap ke bawah lorong sempit yang klaustrofobik itu membuat kewarasan Bima terkikis habis. Ia merasa seolah dinding-dinding bata basah itu memanjang hingga tak terhingga, mengurungnya dalam terowongan vertikal menuju neraka terdalam. Bau belerang dan tanah basah menyumbat saluran pernapasannya. Ia menahan napas, matanya berusaha menembus tabir hitam pekat itu,
mencari asal mula bisikan yang kini telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan kesunyian yang merobek jiwa. Tiba-tiba, awan tebal yang menutupi bulan bergeser, membiarkan seberkas cahaya keperakan jatuh menembus lubang sumur, menyinari permukaan air di dasar sana. Air itu begitu jernih, gelap, dan sangat tenang, bagaikan sebuah cermin raksasa yang tersembunyi di perut bumi yang dingin. Bima menatap pantulan dirinya di sana. Sebuah siluet kepala dengan rambut berantakan. Ia menghela nafas panjang yang gemetar, mencoba menenangkan jantungnya yang nyaris meledak. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya air biasa, bahwa ketakutannya hanyalah ilusi dari pikirannya yang kelelahan. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan sesaat. Namun, saat mata Bima mulai terbiasa dengan keremangan menakutkan di dasar sumur, darah di nadinya membeku seketika. Pantulan di permukaan air itu sama sekali tidak mengenakan piyama abu-abu sepertinya. Siluet di bawah sana mengenakan kemeja bergaris yang kotor, robek, dan berlumut. Rambutnya bukan hitam berantakan, melainkan putih tipis dan menempel basah di tengkorak kepalanya. Itu adalah wajah pucat seorang pria paruh baya yang telah lama membusuk di dalam air. Wajah Pak Harjo yang hilang. Dan yang paling mengerikan, mata putih kosong dari pantulan itu menatap langsung menembus jiwa Bima. Mulut pantulan mengerikan itu tiba-tiba bergerak perlahan. Sudut-sudut bibirnya yang membusuk tertarik ke atas, membentuk sebuah seringai lebar yang sangat tidak wajar hingga merobek kulit pipinya, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menghitam berlumur darah kering. Ia tersenyum pada Bima, sebuah senyuman bengis menyambut mangsa baru. Bima ingin berteriak histeris. Ia ingin memejamkan mata dan berlari sejauh mungkin ke dalam rumah. Namun tubuhnya terkunci rapat oleh sihir teror yang melumpuhkan. Ia hanya bisa menatap ngeri saat tangan pucat keriput di pantulan itu terangkat menuju ke arahnya. Teror malam itu begitu absolut hingga mematikan setiap saraf penggerak di tubuh Bima. Ia benar-benar lumpuh dalam keputusasaan. Napasnya tercekik di tenggorokan, matanya tak sanggup berkedip, dipaksa menjadi saksi atas kengerian gaib yang melanggar hukum alam kehidupan. Tangan pucat membusuk di dasar sumur itu perlahan menembus permukaan air, menciptakan riak-riak hitam pekat yang bergema menakutkan. Makhluk itu bukan lagi sekadar pantulan. Ia nyata, berwujud, dan kini mulai merayap naik menelusuri dinding-dinding sumur yang berlumut, menatap Bima dengan kelaparan yang tak terpuaskan. Suara tamparan daging basah yang merayap di dinding bata berlumut itu terdengar semakin keras, semakin mematikan, dan semakin dekat. Bima bisa mendengar napas berdeguk yang penuh dengan lendir air mati dari tenggorokan makhluk tersebut.
Bau busuk mayat yang terendam belasan tahun meledak dari dalam sumur, memenuhi paru-paru Bima hingga ia tersedak muntah. Jari-jari pucat bengkok dengan kuku menghitam tiba-tiba muncul di bibir sumur, mencengkram erat bebatuan tepat di sebelah tangan Bima. Seringai makhluk itu melebar saat ia membisikkan nama Bima dari jarak yang sangat dekat. Keesokan paginya, rumah tua bergaya Belanda itu kembali kosong melompong. Bima lenyap tanpa meninggalkan satupun jejak kehidupan, persis seperti nasib pemilik sebelumnya. Kepolisian setempat tidak menemukan petunjuk apapun, kecuali sebuah sandal piyama tidur yang tergeletak pasrah di dekat bibir sumur tua di halaman belakang. Desa itu pun kembali menelan dan mengubur rahasia kelamnya dalam-dalam. Jadi, jika suatu saat kamu mendapati dirimu berada di dekat sumur tua pada pukul 3 pagi, tundukkan kepalamu. Jangan pernah menatap air di dasar sana, karena bayangan itu selalu kelaparan, dan mereka menunggu untuk bertukar tempat.